Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Setelah menyelimuti kota dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuha mendeteksi area yang cukup besar, sekitar 15 km jauhnya dari kota Doling. Dan dia menemukan penyebaran alat-alat jiwa di sekitar hutan. Ukuran area penyebaran alat jiwa ini setidaknya 3 kali ukuran rata-rata area penyebaran alat jiwa dari Kekaisaran Yu. Dari deteksi spiritual Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa alat jiwa itu adalah model paling canggih dari Kekaisaran Yu. Aku harus menghancurkan jalan mereka. Huo Yuhao dapat secara akurat merasakan keberadaan sekitar 50 unsur jiwa yang ditempatkan di dalam area penyebaran alat jiwa dengan deteksi spiritualnya. Di atas semua itu, penghalang pertahanan terkait mereka setengah terbuka. Jika sesuatu yang malang terjadi di kota Doling, mereka setidaknya bisa membela diri. Huo Yuhao mengagumi kekayaan pengalaman yang dimiliki oleh Legiun Unsur Jiwa peringkat binatang. Mereka bahkan telah menyiapkan sumber daya yang memadai untuk mundur dengan aman. Sayangnya, kau bertemu denganku. Dalam hal ini, kalian tidak akan bisa pergi. Huo Yuhao mendarat dengan tenang di tempat yang tidak terlalu jauh dari area penyebaran alat jiwa. Dia diam-diam membuka gerbang spektral dan melepaskan teman-temannya. Sebelum dia bahkan mencoba menjelaskan apapun kepada mereka, Huo Yuhao telah berlari menuju area penyebaran alat jiwa di depan mata mereka. Armor perang dewa es Huo Yuhao segera terbentuk. Di tubuhnya saat cahaya biru tua menyatu dengannya. Ketika ia berlari menuju area penyebaran alat jiwa, instrumen jiwa dalam instalasi tidak dapat mendeteksi gerakannya dengan alat jiwa pengintai mereka karena imitasinya. Garis tipis cahaya biru maya berkedip melewati mereka. Huo Yuhao masuk dari atas pelindung jiwa. Alarm yang memekakkan telinga mulai berdering di dalam area penyebaran alat jiwa. Namun apakah ada gunanya lagi? Setelah Huo Yuhao berhasil mencapai penghalang pertahanan yang terkait, bahkan 50 unsur jiwa elit akan tidak berdaya melawan mata Asura yang marah. Alih-alih menggunakan belati embun paginya, Huo Yuhao menggunakan pisau ukir hantunya untuk menghancurkan penghalang pertahanan terkait yang setengah diaktifkan. Pisau ukiran hantu memiliki efek yang sangat merusak pada segala bentuk energi atau benda. Sebenarnya itu lebih merusak daripada pedang penjaga kehidupannya dalam hal itu. Setelah mengiris penghalang pelindung dengan belati ukuran hantunya, Huo Yuhao berlari ke area penyebaran alat jiwa. Deteksi spiritualnya telah memberinya posisi di mana para unsur jiwa berada. Ketika tubuhnya berkedip, dia melesat menuju salah satu posisi itu. Setelah mendengar alarm, 50 unsur jiwa di daerah itu sudah bereaksi. Segala macam alat jiwa memancarkan dengan cahaya mereka sendiri. Alat pengintai jiwa sudah mencoba untuk menentukan dari mana penyusup itu berasal. Namun karena penghalang pelindung mereka dihancurkan, para unsur jiwa yang ditempatkan di daerah itu semuanya terkejut melampaui kepercayaan. Mereka percaya bahwa pelindung jiwa pelindung itu begitu kuat sehingga bahkan Feng Hao Dolo ataupun Dolo Transcendent tidak akan dapat memecahkannya. Selain itu, alat jiwa pengintai mereka bahkan tidak memberi mereka peringatan. Bagaimana ini mungkin terjadi? Setelah itu, mereka melihat sosok Huo Yuhao saat dia muncul di hadapan mereka. Tidak perlu lagi menggunakan imitasi untuk menyembunyikan diri. Setelah menunjukkan dirinya, 10 garis cahaya sinar jiwa segera menembak ke arahnya. Sinar cahaya jiwa ini dirancang dengan niat yang sangat ganas. Itu sangat merusak. Namun Huo Yuhao tidak mencoba untuk menghindari serangan ini. Dia hanya membiarkannya mendarat. Sinar cahaya jiwa tidak bisa menembus armor perang dewa esnya sama sekali. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menekan dengan itu. Ketika cahaya keemasan melintas di matanya, serangkaian ledakan bisa terdengar ketika kepala 8 unsur jiwa yang berdiri paling dekat dengannya meledak seketika. Kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini benar-benar setara dengan seorang limit Dolo. Meskipun para unsur jiwa ini adalah anggota tangan yang melindungi bangsa, mereka hanya kultivator dengan 4 atau 5 cincin. Mereka seperti kertas
di hadapan ledakan spiritual Huo Yu Hao. Setelah itu, rasa dingin yang kuat menyebar di dalam area penyebaran alat jiwa dari tubuh Huo Yu Hao. Itu bisa langsung menyelimuti seluruh area. Instruktur jiwa di daerah yang mencoba menyerang Huo Yu Hao mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melawan dampak dingin yang akan datang. Instruktur jiwa yang lebih lemah itu bahkan membeku hanya dalam hitungan detik, sementara yang lebih kuat menemukan gerakan mereka dibatasi oleh dingin yang ekstrim. Huo Yu Hao tidak merilis ledakan es karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Alat jiwa di formasi ini sangatlah maju dan menghancurkan satu akan menjadi kerugian yang cukup besar. Yu Hao tidak tahu bagaimana istana kekaisaran Doling akan bergerak, tapi dia masih akan berusaha untuk mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Dia mengambil langkah dan menghilang ke depan formasi alat jiwa. Dia 200 meter jauhnya ketika dia muncul kembali. Dia di sebelah alat jiwa besar di bagian depan. Seseorang baru saja berlari keluar dari alat jiwa besar ini. Tepat pada saat ini dia melihat Huo Yu Hao dan dia tertegun sebelum dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar jiwa padanya. Orang ini adalah individu terkuat di formasi alat jiwa, seorang instruktur jiwa kelas 8. Huo Yu Hao mendengus dingin. Dia tidak peduli tentang sinar jiwa kelas 8 itu dan lingkaran cahaya biru bersir di armor perang Dewa Es sebelum kehancuran sinar jiwa benar-benar dihilangkan. Huo Yu Hao mendorong dengan tangan kanannya dan cahaya keemasan gelap mengiris langit seperti pelangi karena segera menutupi tubuh instruktur jiwa kelas 8 itu. Cahaya keemasan bersinar saat penghalang tak terkalahkan muncul. Instruktur jiwa kelas 8 memiliki banyak cara untuk melindungi diri mereka sendiri, dan instruktur jiwa itu tidak terkecuali. Meskipun dia tidak tahu siapa Huo Yu Hao statusnya di Kekaisaran Liu, berarti dia telah melihat alat jiwa berbentuk manusia sebelumnya. Orang di depannya memancarkan aura yang mengintimidasi dan luar biasa, dan seseorang yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Dia mengaktifkan penghalang tak terkalahkannya dan kemudian mengaktifkan pendorong jiwanya di dadanya sebelum tubuhnya melesat ke belakang. Dia ingin melarikan diri, namun sangat disayangkan karena penghalang tak terkalahkan kelas 7-nya yang selalu dibanggakannya jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Pertahanannya sangat bagus, tapi kekuatan yang luar biasa masih menghancurkannya dengan keras. 5 retakan mengejutkan muncul di permukaan penghalang. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. 5 gelombang dingin mengalir dari celah itu dan instruktur jiwa kelas 8 dengan cepat mengaktifkan penghalang jiwa pelindung lainnya. Sayangnya Huo Yu Hao tidak akan memberikannya kesempatan lagi. Huo Yu Hao segera menekan tangan kirinya ke penghalang pelindung. Itu berubah menjadi biru es dan orang yang memegang penghalang itu menjadi benar-benar tidak bergerak. Dia telah menjadi patung es. Telapak permaisuri Glacier tanpa salju telah dirilis. Bahkan penghalang tak terkalahkan pun tidak dapat memblokir rasa dingin dari Glacier tanpa salju yang ekstrim. Es pamungkas Huo Yu Hao berada pada standar yang tak tertandingi. Setelah mendapatkan inti jiwa keduanya dan telapak permaisurinya menyerupai kemuliaan dari permaisuri salju selama masa-masa terkuatnya. Deteksi spiritual Huo Yu Hao mencakup seluruh alat jiwa dan dia tidak menemukan orang lain yang hidup. Dia dengan cepat mencapai platform kendali utama dan menarik es pamungkasnya. Pada saat yang sama, Huo Yu Hao membuka pelindung jiwa dan membiarkan teman-temannya masuk dari luar. Kakak ketiga, kalian akan tetap di sini dan menjaga alat jiwa ini. Aktifkan penghalang pertahanan terkait dan tunggu aku kembali. Kamu ikut denganku, Tong. Kita akan melihat kota Doling. Kekaisaran Ryu telah mengerahkan 2 legion jiwa untuk menyergap kota, dan aku khawatir mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Huo Yu Hao meraih tangan Tang Wutong saja dengan cepat menyelesaikan pidatonya dan melonjak ke langit menuju kota Doling. Tang Wutong adalah orang pertama yang merasakan sesuatu yang berbeda saat mereka berpegangan tangan. Dia menyadari keterkejutannya bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menyatu dengan kekuatan jiwa Huo Yu Hao seperti sebelumnya. Untuk membentuk kekuatan Haodong, kekuatan jiwa Huo Yu Hao tampaknya menjadi kuat dan tidak membiarkan kekuatan jiwanya masuk. Huo Yu Hao mengendalikan pelariannya menuju kota Doling saat dia menjelaskan situasi kekuatan jiwanya kepadanya. Tang Wutong menundukkan alisnya. Itu berarti aku harus mendapatkan inti jiwa pelengkap yin yangku sebelum aku bisa menggunakan kekuatan Haodong denganmu lagi. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimanapun. Aku adalah manusia pertama yang memiliki inti jiwa kedua melalui metode pelengkap yin yang.
kita dapat perlahan-lahan mencoba di masa depan untuk melihat apakah kamu dapat menyesuaikan diri sehingga jiwa bela diri kita dapat bergabung kembali. Aku pikir kita masih bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri kita. Baiklah, sekarang jelas bukan saatnya untuk membalas pertanyaan ini ketika dia tiba di atas kota Doling. Ketika mereka berbicara, ada kebakaran di mana-mana di dalam kota, terutama di area pusat kota. Api membakar ke langit, setiap asap tebal menutupi segalanya dan tidak ada yang bisa dilihat. Hati Wo Yuhao tenggelam meskipun dia tidak bisa melihat, dia masih bisa merasakan dengan deteksi spiritualnya. Ada kawah besar yang berdiameter lebih dari 300 meter dan kedalamannya hampir 50 meter. Semua bangunan di sekitar kawah itu telah menjadi puing-puing dan debu. Dan jika dilihat dari bangunan di sekitarnya, daerah itu kemungkinan adalah istana Kekaisaran Doling. Legiun Jiwa Mata Tiran Jadan, Legiun Jiwa naga kekaisaran begitu kejam. Mereka sangat kejam. Jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik. Kekuatan spiritual Wo Yuha meletus dan deteksi spiritualnya telah menutupi kota ketika dia menerobos bagian depan alat jiwa, dan semua anggota legiun berada dalam jangkauan deteksinya. Instru jiwa ini masih tidak tahu bahwa alat jiwa mereka di bagian belakang telah diretas dan mereka masih mendatangkan malapetaka di dalam kota Doling. Pasukan pertahanan kota Doling hampir sepenuhnya musnah. Hal yang telah membombardir istana kekaisaran tidak dilakukan lagi adalah peluru meriam jiwa stasiun kelas 9 dan 2 legiun jiwa saat ini menyerang kota tanpa pengekangan. Mereka terutama mencari Master Roh dan instru jiwa untuk menyerang. Namun mereka tidak ceroboh. Meskipun mereka sangat keterlaluan, instru jiwa membentuk kelompok 10 dan bergerak bersama. Dan siapapun yang memiliki keberanian untuk melawan akan diserang dengan kekuatan penuh mereka sekaligus dihabisi. Pasukan instru jiwa juga menyerang beberapa bangunan besar untuk menghancurkan mereka dan menyebabkan kekacauan. Tentara pertahanan kota Doling tidak kecil, tetapi ada sangat sedikit yang dianggap tangguh. Mas Roh elit dari Kekaisaran Doling semuanya melakukan perjalanan ke kota Strik, sementara sebagian besar orang kuat mereka berada di dalam istana kekaisaran yang telah diledakkan, dan kota itu telah mengalami kerugian besar. Bagaimana mereka bisa berkumpul untuk bertarung melawan 2 legiun pada saat seperti ini? Sepertinya Legiun Tiran Mata Jadan, Legiun Naga Kekaisaran telah menahan untuk beberapa waktu. Mereka seharusnya mencari titik-titik buta dalam pengintaian Kekaisaran Doling dan menyusup ke wilayah Kekaisaran. Mereka tidak berani melintasi kota besar manapun, jadi mereka harus berjalan melewati hutan belantara dan pinggiran kota. Mereka menggunakan alat jiwa pengintai mereka untuk menjelajah, maju sedikit demi sedikit, dan itu adalah perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencapai kota Doling. Hari ini adalah hari di mana mereka telah memutuskan untuk melancarkan serangan. Jika Wo Yuhao terlambat 2 jam lagi, 2 legiun ini mungkin sudah menghilang setelah prestasi mereka. Wo Yuhao mengulurkan kekuatan spiritualnya saat dia menarik Tang Wutong dan menghilang ke dalam asap. Dia menggunakan imitasi dan dia tidak takut ditemukan sama sekali. Sebuah tim instru jiwa dengan cepat menyeberang di depan mereka dan Wo Yuhao serta Tang Wutong mengikuti mereka. Instru jiwa ini adalah milik Legiun Mata Tiran Jahat. Legiun ini adalah yang tercepat di antara 4 legiun peringkat binatang buas, dan Wo Yuhao paling membenci mereka karena mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerangnya serta Wang Yuer. Wang Yuer mungkin tidak akan harus mengorbankan dirinya jika bukan karena pasukan ini. Wo Yuhao sangat ingin menghancurkan mereka karena kebenciannya yang mendalam. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.